di Geputa Gen Z punya cerita. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Mira dan partner aku Aja. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Pak Pinda. Pak Pinda, Pak Pinda ini adalah guru sosiologi dari SMA Negeri 115 Jakarta. Pak Pinda boleh perkenalkan diri lebih lanjut? Harus ya? Latar belakangnya mungkin. Mungkin apa ya? Ya mungkin pertama kali perkenalkan dulu ya. Nama saya Dwi Pinda Susanto. Saya di sini ngajar kelas 10-11 di SMA Negeri 115. Pendidikan terakhir saya itu jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Ya. Oke, seperti itu aja untuk perkenalan singkatnya. Oke. Nah, di Geputa kali ini kita memakai tema Things About Gen Z. Karena kita Gen Z ya. Iya. Nah, terus kita mau nanya nih Pak, kan kalau tadi yang seperti Mira bilang, kalau kita berdua itu kan Gen Z. Nah, kalau Bapak generasi apa Pak? Kamu saya generasi apa saya? Ayo. Tebak. Ayo coba tebak. Tebak. Milenial sih menurut saya. Iya. Milenial. Bisa jadi sih. Iya. Karena saya itu lahir di antara generasi X sama generasi milenial. Oh, Di antara. Jadi enggak milenial banget, enggak di akhir X sih tadi. Oh. Jadi awal milenial sama di akhir X. Iya. Jadi ya tengah-tengah ya kan. Oh, ini berarti iya tengah-tengah antara X dan Karena 90-an itu kan dimulai generasi milenial. ini mulai dari Nah, 90-an. saya 89 ya. Oh, masih Iya, ya. betul banget ya. Jadi bontot. Bontotnya generasi X. Iya, Ya. Berarti kita akan nanya-nanya tentang pandangan Bapak yang generasi di tengah-tengah nih antara X dan millennials terhadap generasi kita, generasi Z. Mulai aja nggak sih kita nanya-nanya Jam? Boleh kok. Sebenarnya. Jadi itu kita berdua udah apa ya riset di berbagai sosial media tentang Gen Z. Nah, Gen Z itu kan kebanyakan yang pengangguran ya Pak. Dari misalnya setelah kita SMA itu kita pengangguran kayak misalnya ada Kamu mau kemana? Gue mau ngambil gap year gitu. Gap year artinya mengambil jeda untuk beristirahat dari pendidikan formal. Dengan kata lain, gap year adalah kondisi ketika seseorang memutuskan untuk nggak kuliah di tahun pertama setelah lulus dari SMA. ya, ada yang pengangguran gitu, lebih baik pengangguran dulu gitu baru kuliah gitu. Nah, menurut Bapak tuh Gen Z itu kebanyakan pengangguran atau gimana Pak? Ya, di sekitar lingkungan Bapak gitu. Kalau lingkungan saya generasi Z ya. Iya. Fokus Iya. ke Z ya. Iya. Tinggal ke saya dulu. Boleh nanti disambungin. Nah, kalau jadi ya di angkatan generasi X sama milenial, kalau generasi saya karena X bontot ya, jadi masuknya lebih dominan ke milenial tadi. Nah, kalau milenial tadi, selama kita punya niat habis sekolah atau lulus itu kita mau kemana? Iya, sudah punya tujuan ya Pak? Kita punya tujuan, karena itu pasti ada tujuan. Kalau nggak punya tujuan, kamu bisa sesatkan tujuan. Contoh, kalau kamu dari lantai 3, dari lantai 3 pengen kamar mandi, ada tujuannya nggak? Iya. Kalau nggak ada tujuannya, kalau selain kamar mandi tersesat. Iya. Bingung sih mau kemana? Aku bingung, tersesat lah kan. Iya. Niat awal ke Kamar mandi. tiba-tiba lipin ke Kantin. operasi atau mana, nah itu kan tersesat kayak gitu. Sama ketika kamu generasi apa tadi Z. Nah, kamu tujuan kamu tuh belum benar matang gitu. Masih gampang bisikin teman-teman itu sih, selalu aja, sini aja. Jadi nggak punya apa ya, hati yang kuat. Kamu tuh apa, pengen apa, kerja di bidang apa, pengen punya usaha apa. Kan tahu rasanya pengangguran kayak gimana? Tahu nggak rasanya pengangguran? Nggak dapat uang jajan, masuk kamu udah ngomong tuh sama orang tua. Kalau nggak dibantuin orang tua, kalau nggak bantuin orang tua, Kebanyakan di rumah ya Pak? jadi
bagi sekarang generasi sekarang kadang megangnya handphone, terus mending kalau dia nyari doktrin pekerjaan Yang atau aneh-aneh kan? usaha, ada yang aneh-aneh, scroll TikTok, ada uang ya masih nanjang dulu ya kan, sampai beberapa bulan baru beli itu. Jadi intinya kenapa bisa banyak pengangguran bukan cuma sekedar karena mereka belum punya tujuan tadi mau kemana dia. Ya kadang juga perusahaan itu eh, ngasih syarat yang Terlalu berlebihan gitu. berlebihan gitu Pak. Misal minimal usianya 20 tahun tapi pengalaman kerja 5 tahun. Biasanya begitu Pak. Ditempuhin gitu. Iya, jadi generasi itu juga susah nyari kerjanya. Sama dengan generasi X, generasi milenial, Z, peraturan itu udah dibentuk di perusahaan itu sendiri. Nah, makanya saya penekanan pada pelajaran saya itu kenapa dia bisa bisa bermain komputer, bisa komunikasi di depan, agar dia nanti bisa tampil, bisa lulus setelah sebenarnya. Karena sekarang generasi Z ya, Z itu menjadi dalam desain, kita IT, ya kan? Kamu bisa desain, bisa bermain komputer nanti, kalau kamu ketika masuk itu bisa masuk ke pengalaman. Iya, pengalaman sesuatu baru desain. Lalu kedua, organisasi konsisten. Proses apa? Mungkin buat acara gerakan-gerakan yang positif. Nah, itu bagian dari pengalaman semua. Nah, sekarang aku kedua nih. Ternyata gadget itu erat banget kaitannya sama kesehatan mental. Jadi gadget itu kadang suka merasa kayaknya gue depresi, kayaknya gue stres banget nih. Suka self diagnosis sendiri gitu. Nah, menurut tanggapan Bapak tuh gimana? Karena kebanyakan informasi tanpa validasi apakah itu benar atau tidak. Kalau informasinya Terlalu overthinking. iya, jadi dia pun berbeda itu kalau saya pikirkan ya, dia udah berpikir 10 langkah ke depan tanpa harus bagaimana sih mencapai 10 langkah itu. Loh. Jadi main berpikir 10 langkah aja tentang tahapan pertama kedua ketiga, mereka udah berpikir gitu loh. Kan padahal untuk mencapai 10 itu ada tahapan 1, 2, 3 sampai 10. Kalaupun bisa sampai 10 itu ada prosesnya seperti apa caranya. Itu kalau ibarat di rumah ya, ada mie nih di lemari ada mie. Ada aja ini tiba-tiba, dek masukin mie deh, sakit, kan? Nah, orang-orang seperti itulah tuh yang membuat apa ya, mudah depresi kalau sesuatu yang ingin dicapai itu nggak berhasil, seperti tidak terlaksana. Jatuh dikit, depresi ya. Jatuh dikit, depresi. Ya tapi juga generasi Z karena dia melek soal kesehatan mental, dia juga jadi lebih bisa menjaga dirinya gitu. Mereka kesehatan mental ini karena katanya di generasi sebelumnya itu pergi ke psikiater itu hal yang tabu Pak. Tapi sekarang karena generasi Z ini melek soal kesehatan mental, jadi kita tidak bisa mewajarkan kalau pergi ke psikiater itu hal yang bagus untuk kesehatan kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk ke psikiater itu kan kalau zaman generasi X, generasi milenial itu nggak ada. Ada pun juga nggak sampai viral atau sampai orang lain itu mengetahui ada apa loh dia kesana ada apa ya. Mungkin kenapa sekarang dianggap tabu karena kesehatan mental itu lebih dominan muncul di generasi kalian tadi. Iya, karena kita Iya, terlalu makanya overthinking, banyak overthinking. sekarang di fakultas-fakultas jurusan psikologi nomor 1. Iya, banyak kemenangan. Karena apa? Karena generasi S kan misalkan generasi Z tadi itu apa susah dikit, gak mau merasakan susahnya hidup, Iya, benar. merasakan susahnya mencari uang, gak mau merasakan susahnya tawar menawar pasar dan namanya Shopee, instan datang Shopee, ya kan?
Jadi wajar kalau mereka lebih memikirkan kesehatan kesehatan mental, karena dia berpikirnya seperti itu. Karena selama ini kita tadi Untuk pertanyaan yang ketiga, di sini kan Bapak mempunyai akun Instagram kan Mas? iya. Ya. Nah kalau kita Genzi itu kan kita mau punya dua akun. Bahkan lebih dari dua akun. Misalkan yang satunya itu akun terus yang satunya kita sih kan akun itu Bapak punya. Kalau punya nggak? Saya kalau Kalau untuk saya kenalkan, saya khususnya itu banyak ya. Iya. Lebih dari kalian banyak. Enggak kira ya kirain. Nah, buat apa? Kirain cuma Genzi gitu Buat Pak. ini aja, buat apa namanya, kalau itu ada games, kan games itu pakai email dia, nanti kan digunakan untuk Iya. apa pertukaran ekonomi lah, ya kan bisa dijual kan itu. Cuma memang ambil positifnya aja. Cuma kalau yang sekarang kenapa Gunasi Z main akun, karena dia nggak percaya diri dengan kemampuan itu. Dia pengen tampil tapi dia pengennya Ya, kayak gitu di sih, belakang, dia ya. pengen tampil di depan, makanya tampil itu di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang tuh bayangan. Kalau buat personal branding. Personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek atau brand oleh target market. Iya, kalau pengen tampil tuh ungkapin sesuatu tuh langsung aja omong. Saya pengen makan mie misalkan, udah makan mie. Cara gimana? Kalau nggak punya uang, kita usaha. Kalau di rumah nggak ada mie, kita ke tangan kita, tek ngobrol-ngobrol. Mie enak nih. Jadi apa ya? Yang kalau dia udah akrab sama kita kan kita enak hati ngomongin. Oh iya benar tuh anak ini ya. Mie yang mana? Ada gak sih tuh ya kan? Oh ada banyak. Termakan banget terakhir. Cuman Gunasi Z nggak bisa kayak gitu dia. Ya, benar. Soalnya balik lagi kita takut overthinking nggak sih? Kayak tanggapan orang terhadap kita tuh apa? Iya, padahal sesuatu yang positif itu harus dilakukan dan dilaksanakan. Iya benar. Kayak kita melihat ada sesuatu yang salah, itu kita ngomong salah tuh, salah. Kalau misalkan benar, itu benar karena pohon kaktus ini berduri. Kalau nggak berduri bukan pohon kaktus. Di fakta seperti itu kalau di sosial. Jadi ada salah satu peneliti ya? Iya meneliti, salah satu orang meneliti katanya kalau orang yang punya sekitar akun itu termasuk ciri-ciri orang depresi gitu. Tapi itu menurut Genzi gitu Pak. Jadi itu dia setiap punya apa kayak dia punya emosi nih, dia ngeluapinnya di atas itu gitu. Kayak dia ngabarin ke orang-orang kalau sehari-harinya gitu Pak. Kayak kalau emosinya menurut Bapak itu kan masuk depresi Itu sebenarnya bukan depresi. Itu berlebihan aja gitu sekalian. karena pikiran juga Pak. Karena generasi sekarang ini buat kalian aja, orang nenek-nenek aja tuh bisa kok menyampaikan apa yang dilakukan ke media sosial, baik di WA, Instagram, kalau dia punya bisa ya. Kalau di second account ditampilkan ya tadi dia nggak percaya diri untuk menyampaikan apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia sampaikan, dia nggak percaya diri. Padahal kalian punya orang tua. Iya bisa Kenapa nggak sampaikan ke orang tua yang lebih pertama kali mengangkat kalian ke dunia? karena menurut Genzi mungkin kayak gengsi gitu guys Pak. Soalnya saya ngalamin sendiri gitu. Kenapa ya kalau gengsi ke orang tua itu berarti kamu nggak punya hubungan yang spesial sama orang tua tadi? Gimana ya? Gimana susah juga sih. Ya karena orang tua itu orang tua yang baik dia akan bisa menjadi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat, saudara, kakak, adik, dan dia bisa memberikan peran itu. Kalau orang tua yang baik memberikan itu. Tapi kalau dia lebih sering menciptakan sesuatu keluar, berarti dia komunikasi nggak baik sama orang tua. Komunikasi yang baik itu terjadi ketika si anak komunikasi dengan jelas. Karena apapun yang kalian lakukan saat ini masih berada di dunia jelas. Jadi makanya banyak kejadian penculikan melalui media sosial karena dia di apa namanya udah terkasih tadi.
Padahal sama orang tua diajarkan kalau berteman ada loh teman-teman yang baik terus seperti apa, kasih tahu kan orang tua kan. Yang dianggap nakal buruk seperti apa kasih tahu, sama buruk juga kasih tahu. Tapi mereka antipati, nolak karena dia punya diri sendiri kan. Ini juga kayak misalnya merasa berpengaruh pada Iya benar keluarga maksudnya ya. Iya. terus saya juga bingung ya. Yang lucu ya, nah sekarang tuh emang apa ya dikatakan lebay mungkin lebay seperti kita karena dia merasa banyak memikirkan tapi nggak mau melaksanakan. Dia nggak mengungkapin kayak sekarang misalkan ada tugas, cuma dipikirin doang, nggak mau menjalankan, nggak mengerjain gitu. Cuma dipikirin tugas ya. Tapi nggak mau ditulis, nggak mau dicari usaha cara ini gimana sih bisa mendapat angka ini, gimana sih cara menyelesaikan masalah sosial, cara. Oke, kan generasi Z ini atau kita ini dari kecil juga berdampingan dengan sosial media. Terus ada juga sekarang itu ada namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder (NPD) adalah kondisi mental di mana seseorang memiliki perasaan yang berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. NPD itu kayak buat validasi gitu. Kelihatan di sosial media tuh bagus, ya kesana branding lah. Dan ternyata ada yang mikir kalau ternyata Gen Z itu adalah generasi yang paling boros. Beberapa tuh gimana tuh? Apakah benar? Padahal kita tuh belum bantu aja gitu. Tapi kita yang jadi yang paling boros. Ya, contohnya sih emang enggak semua benar, cuma ada benernya gitu loh. Ya. Bener ya? Iya, jadi misalkan jangka 160% lah hampir seperti itu generasi Z. Kenapa? Karena dia maunya tampil dan mewah tanpa melihat kemampuan yang dia miliki. Kecil gitu ya Pak. Sebenarnya healing juga nggak masalah ya, karena healing itu bagian dari kehidupan yang emang harus kita jalani. Orang kalau nggak healing semuanya stres. Tapi ya banyak kan gitu Pak. Nah, kayak saya dari saya zaman SMA ya, kalau masuk SMA saya sering kok begini kayak paling jauh ke Jawa Timur SMA sampai Jawa Timur Gunung Bromo Semeru saya naik pakai SMA dengan biaya yang masih murah ya. Kalau sekarang sih nggak jauh beda sama dengan ya. Nah, jadi jalan-jalan itu perlu di momen-momen waktu libur semester. Kenapa? Karena dengan positif kita udah banyak keluar sama kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, tapi kenapa dia ngasih tadi pengen lupa, tadi pengen validasi kerja itu hebat, padahal kemampuan itu nggak seperti yang ada di media sosial media tadi nggak percaya diri kita. Lagi nggak percaya diri. Dia nggak menemukan kemampuan sebenarnya dia hanya menciptakan kemampuan yang hebat dengan gambar-gambar foto-foto yang keren, pegang HP yang keren, bersana yang keren, pergi wisata ke tempat yang keren cuma buat foto-foto doang, nggak ngambil hikmahnya ada apa di sana. Iya, Bener Pak. Padahal pada saat saya naik gunung Semeru itu ada hikmah yang saya dapat biasa di gunung. Bisa diteliti. Bisa diteliti. Pengalaman kita tanpa harus melakukan riset secara langsung ya. Contohnya ketika gunung tinggal Iya. kita orang banyak dapat Itu gunung orang apa? Semeru yang ada di nah, Jawa Timur dong. Kita udah tahu ya, Jawa Malang, Jawa Timur udah tahu. Karena dia tahunya apa? Karena dia tahunya cuma lingkungan rumah sama tempat-tempat yang wah-wah gitu. Nah, untuk mencapai pindah ke kita bersama. Kalau timnya, peralatan-peralatannya harus kita bagi karena kalau seorang akan mengalami depresi tadi berat mau beban itu nggak ada menolong saya nih akan berat bawa carrier bawa pakaian makanan bisa bermanajemen nanti. Nah kalau kita udah bagi akhirnya kita bisa ada naik aman tapi masih ada kendalanya sifat-sifat egois tadi. Egois dalam arti dia merasa paling tua, paling kita nggak perlu apa-apa. Tapi kalau dia mau menurunkan egonya tadi, dia bisa maka dia akan mendapatkan sesuatu.
banyak yang bapak dapatkan? Karena untuk mencapai kita tuh perjalanan tapi ya kita akan dapat tindakan setelah kita melalui perjalanan dari bawah sampai ke atas. Kalau tidak dapat tindakan, misalkan puncaknya pas badai misalkan. Nah, di sana kan ada kekecewaan. Nah, dari kekecewaan itu kita turun, kita bisa melihat panorama suasana badai itu ada satu yang indah juga. Iya, pas turun badai itu ada suatu yang indah yang bisa kita nikmati juga. Bukan semua juga kecewa. Terus kalau misalnya self reward itu gimana Pak? Gen Z ini ada tren nih Pak. Jadi kalau misalnya kita udah gajian nih, itu langsung dipakai untuk self reward. Jadi kita yang mau tuh harus banget dibeli gitu Pak. Ya, entah itu beli makanan, beli keren. Udah kalau itu sih nggak apa-apa ya, karena itu bagian dari keinginan yang ada dalam diri kita masing-masing. Namun alangkah baiknya kita lihat dulu penghasilan kita dapat berapa, orang tua kita butuh nggak, dia dibutuhkan nggak, misalkan orang tua kita lagi butuh buat biaya bayaran adiknya. Jangan kita beli makanan di mana itu bisa kita beli dan cuman adik yang. Nah, kalau orang yang dia orang baik, dia akan memberikan sebagian tadi buat bayar. Dia akan makannya nanti. Jadi sandwich generation. Sandwich generation adalah generasi yang merasa seperti terjepit antara tanggung jawab merawat orang tua dan anak-anak mereka yang masih membutuhkan perhatian. Jadi harus emang benar-benar memanage yang memanage diri itu buat A, buat apa, plan B, buat apa, siapa, dia apa. Jadi ada pos-posnya biar kita tuh nggak tersesat lagi. Bagi orang kita tersesat sekali pos A banyak kan bisa Habis, ada habis. Pertanyaan selanjutnya itu tentang pemalas. Bapak ini kan sebagai guru ini, bahkan setiap hari Bapak sudah melewati banyak pengajaran, setiap hari itu Pak. Bapak juga pasti merhatikan anak-anaknya gitu. Karakter, iya karakternya di kelas tuh bagaimana gitu. Nah terus menurut Bapak Gen Z itu gimana ya? Pemalas. Iya pemalas gak Pak? Kayak Kalau dari belajarnya belajarnya lebih mas dari ada generasi sih. pas Bapak lagi ngajarin gitu. saya memberikan materi ya ke anak-anak, mereka tuh yang semangat dari 36 mungkin hanya 10 orang yang benar-benar semangat. Yang lainnya gimana tuh Pak? Yang lainnya tuh punya diri masing-masing tadi. Yang validasi di dunia virtual daripada dunia nyata. Itu banyak pemain HP terus main tidur game. ya. Habis main game kelar, handphonenya diambil. Mereka yang mana? Gitu loh apa namanya gitu. Nah itu lucunya di mereka. Padahal kita memberikan materi itu biar mereka tuh paham ketika kamu berada di situasi seperti itu di masyarakat, apa yang akan kamu jalani. Kamu udah punya materi, kamu pasti akan ngerti. Kalau misalkan zaman saya lagi belajar, saya main handphone, kan emang udah ada handphone, cuma nggak sekarang kan. Itu megang handphone itu langsung di kamera. Cuman memang sekarang beda, udah juga. Mau kayak gimana? Seorang guru sekarang tuh harus menghamba ya, kalau bahasa pendidikan, menghamba pada siswa, pada anak, biar kita tuh lebih dewasa gitu. Cuman anaknya ini kadang nasihati satu kali, dua kali, tiga kali itu mereka tetap nggak sadar. Dan itu karena mereka lebih nyaman dengan egois bahasanya. Egois itu bisa menimbulkan perpecahan dalam diri dia sendiri sama orang lain. Itu kan bisa bedain nggak Kak? Mana waktu belajar, mana waktu ini. Iya, manajemen diri itu tadi kurang. Kayak saya sering memberikan petuah ya bahasanya. Sekarang waktu belajar, nah belajar setengah jam. Nah nanti setelah belajar, boleh silakan main game, main apa yang penting apa tugas awalnya tadi udah belajar diselesaikan dengan baik, tanggung jawab nanti tapi kalau dari awal sampai akhir main game berarti kan dia nggak sekolah.
Bersyukur yang sekolah itu gratis. Iya, apalagi Coba sekolah kita zaman udah saya, zaman saya bayar dan uang susah. Kalau kita pikirin ya, udah gratis, pengeluaran sekolah itu masih mahal. Coba kamu bisa mikir, kamu sehari kasih uangnya berapa? sehari. 20.000 buat sekolah, ya 10 sampai 20.000 kali 1 bulan 300. Nah kali 1 tahun banyak. Ya banyak. Nah, banyak itu. Apakah dalam sebulan itu uang 300 buat kamu doang? Sedangkan orang tua punya kebutuhan, ya kan? Yang punya adik, punya kakak, punya bayar listrik, bayar itu. Apakah mereka mikir itu? Enggak. Mereka cuma minta jajan, yang dikasih nangis. Gak ngerti apa. Iya, nggak ngerti tuh. Oke, selanjutnya kan Bapak nih sudah bekerja. Nah, saya mau tahu perbedaan Bapak bekerja sama dengan generasi Z atau generasi millennials. Jadi ada bedanya Apa atau sama tidak sama? Pasti berbeda ya. Ada perbedaan generasi milenial itu karena generasi angkatan saya ketika kita tolong pasti dia akan apa ya kita sesuatu gitu, sesuatu gitu loh. Dapat apa nih? Saya ketika saya Kayaknya sama deh Pak semua generasi kita. ya kan? Tapi kalau misalkan kita nggak terlalu generasi Z tadi, ketika saya khususnya ketika minta tolong sama anak-anak sekolah, ya dia mau apa namanya menolong walaupun saya nggak memberikan sesuatu Pak. Tapi kalau saya ada rezeki kadang saya memberikan gitu ya. Cuman kan mereka aktif, enak dalam menggunakan IT ya. Mendesain-desain itu mereka aktif, keren. Beda dengan generasi Z yang masih banyak apa namanya, masih banyak belajar lagi. berarti perbedaannya di situ ya Pak. Perbedaan situ teknologi mereka lebih hebat ya kan. Cuman untuk konsep dirinya dia belum pandai memanage tadi, manage diri, dia manage diri tadi. Sehingga dia tuh punya ya validasi diri tanpa apa memvalidasi orang lain. Apa masukkan dengan lain tadi. Gue gitu ya. Ini Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak suka merasa juga kembali lagi ke pertanyaan tadi ya Pak yang saya tanya. Itu kalau menurut Bapak gengsi itu kalau belajar gimana? Di dalam kelas? kalau basic belajar dalam kelas itu mereka udah ketergantungan sama namanya handphone, jadi belajar mereka tuh tergantung. Maksudnya itu apa Pak? Iya, jadi belajar itu tadi mereka ditanya apa langsung minta tolong mereka. Enggak apa ya, enggak ke buku wajar, kayak nggak apa-apa sih wajar karena cuman jawabannya tuh sama persis gitu, nggak ada improv gitu loh. Pakai kata-kata langsung Iya, kata-kata langsung di sana tes aja, nggak ada improv dari kamu gitu loh. Dari sana. Kan nggak semua masyarakat atau anak-anak paham apa yang dikatakan AI. Mereka main copy paste Bahasanya aja. terlalu ini ya. terlalu bakar ya. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih condong tadi mencari apapun itu main copy paste tanpa ingin mengerti pakai bahasa masing-masing. Kalau bahasa AI misalkan konsep tentang apa namanya pencairan atau pemanasan kan konsepnya biologi banget ya kan. Pasti bahasanya Pasti banyak orang yang iya bahasa yang ketika di copy paste kan ketahuan jadi padahal nilai belakangnya sedikit. Iya, bagus banget sih ya. Ketika maju ditanya coba bahasa ilmiahnya ini jelasin ibu, nah di situ Ujungnya cari lagi tuh Google. iya. Jadi kalau menggunakan bahasa pribadi bahasa sendiri dicombine itu kan bagus, berarti kan menambah wawasan dan pengetahuan ya, karena ilmu itu didapat melalui kan membaca dan literasi. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kita lihat di sosial media nih, kadang sih suka pada marah-marah katanya Gen Z mentalnya lemah, mentalnya P gitu. Iya
kayak dinasihatin sedikit tuh nangis gitu. Kayak gimana ya? Gimana ya? Pandangan orang luar atau sosial media terhadap gadget itu kayak beda gitu ya. Menurut Bapak gimana? Apakah benar gadget itu memang normal? Terus balikan dengan generasi Bapak. Kalau mental masih dan lemah ya, malah gadget itu saya akui ketika saya pikirin dulu tulisnya baik pada semangat ya, yang mental lemah itu karena dia tadi memang keinginan dia untuk mencapai sesuatu itu harus benar-benar didorong banget. Dia itu nggak bisa melangkah mandiri tapi butuh dorongan, butuh arahan. Misalkan kalau orang generasi saya kan kalau pengen ke pasar saya ada uangnya sih beli pasar, tapi kalau generasi Z ke pasar itu tunggu dari orang tua, bapak itu disuruh gitu loh, baru bisa itu, tapi ada inisiatifnya gitu loh. Kalau untuk mental ya 11-12 lah sama, kalau mental kan dibentuk dari lingkungan. Kalau misalkan mental kuat berarti lingkungannya bagus, kalau mental lemah berarti dia anaknya dimanja. Kalau dimanja identik dengan bertanya dengan dia konfliknya saya, konflik dengan diri sendiri dengan orang lain. Artinya dia udah marah kalau kita kasih tahu, lebih marah dia daripada kita. Kalau kita kasih tahu hal benar. Nah karena itu dimanja, orang yang dimanja itu ketika dia dihadapi dengan situasi yang aneh atau enggak sesuai dengan keinginan dia akan berontak. Akan berontak atau dia akan mencari sesuatu yang liar, yang negatif untuk diakui kalau dia tuh pengen dihutan, pengen diperhatikan. Jadi ya intinya mentalnya ya tergantung dari karakter masing-masing. Karena mental lemah itu mental yang ketika dia dihadapi situasi dia langsung diri itu mental lemah. Estimnya kayak gitu. Tapi kalau mental kuat dia akan lakukan diri, dia akan mencari solusinya sampai selesai. Kita juga pernah dengar dari cerita guru itu, dan kalau zaman saya mah dipukul udah biasa, ya itu yang aku biasa. Jadi tuh guru-guru yang sekarang tuh lebih ke apa ya, lebih ke sabar ya, dalam iya, karena tuh anaknya tuh mungkin lebih apa ya, lebih iya mungkin beda ya gitu Pak mental kita ya. Ya, kayak benar. Waktu saya sekolah itu saya sering dong nggak nge-DPR tugas buat saya. Saya dapat tugas cuman pakai helm lari di lapangan. Karena apa? Karena melatih kita niatan berpikir kita salah jadi tugas, wajar dapat hukuman. Dan itu masih berlaku kok hukuman kayak gitu di tentara. Dari tentara kayak gitu. Ada sanksinya ketika dia melanggar. Pojak, cuman ada caranya. Jangan sampai kita nggak tahu menghukum dia punya penyakit nggak, kalau punya penyakit jaga sampai dia 3 jam. Banget sih, Jadi emang seperti itu. Kalau mental itu dibentuk berdasarkan hukuman ya. Mungkin juga orang di zaman itu anaknya yang dihukum tuh orang tuanya dukung gitu. Ya nggak apa-apa emang harus dihukum anaknya. Tapi sekarang dikit lapor ya. Jadi orang tuanya malah dikit-dikit lapor, padahal guru ini udah ngituin apa, udah hukum anak saya, ini harus dilapor di kepolisian. Gitu ya Pak. itu makanya pendidikan kita rusak gara-gara itu. Rusak kenapa? Karena sekalian itu akan mengalami hal seperti itu ketika ada masalah tadi. Jadi yang salah dia nggak benar, benar dia nggak salah. Kalau dalam agama Islam itu sudah tanda-tanda kiamat. Iya, ketika benar dianggap biasa, salah dianggap benar. termasuk ya Pak ya? LGBT gitu ya. Kayak LGBT kayak gitu. Udah nggak gitu ya. Sekarang udah berapa menit? 35. Udah 35 menit. Wah, udah berasa ya Pak. Oke, bentar ini. Sebentar ya. Bapak ada Bentar. pesan-pesan nggak untuk anak-anak Gen Z? Ya pesan-pesan yang paling saya ingin berikan pada generasi Z ya khususnya
kalian tuh harus bisa manage sendiri tadi. Ketika guys. kalian pengen sesuatu harus tahu langkahnya seperti Iya, apa. jangan langsung Jangan langsung Langsung melakukan terobosan secara ekstrim gitu kan. Iya, Misalkan prosesnya, pengen teman-teman. nonton konser identiknya pengen Iya. nonton konser kan, misalkan nonton konser itu dengan budget 2 juta. Suka uang tabungan tuh arahan Harus proses dulu, proses. nabung. Enggak semuanya juga kok. Kan 3.000 per bulan sampai hari H kan itu dapat gak? Kalau nggak dapat tambahin 5.000. Betul. Jadi jangan apa ya, mengharapkan sesuatu ketika itu nggak dapat kita nangis. Kita Jalur langit ya Pak kalau kata orang Iya, Jawa. jalur langit. Cuma jalur langit. Kecuali kalau orang tua kita emang kaya, ya kita wajar minta semangat itu. Kalau kemampuan kita kelas menengah bawah, Nah, dia kemampuan kita beda ya. kemampuan tadi manage diri tadi. Kalau kita mampu laksanakan, kalau nggak mampu ya udah. kita capai dengan cara kita gitu loh. Iya, berusaha. Tapi hal yang positif gitu. Nah itu ya guys, jadi manage diri untuk para Gen Z itu penting. Oke, udah terima kasih Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. Oke, sekian dari kami. Positifnya tolong diambil, terus yang jelek-jeleknya mohon dimaafin ya guys. Mohon maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Ya. Oke guys, see you. Oke, sampai jumpa. Bye. Bye.